Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Official Meledang. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat cerah ini bertemu lagi bersama kami dan juga kita bersama calon kepala desa Kamboja. Kita bincang-bincang sedikit ya Bu, Ya. mengenai masalah desa kita ini seperti apa untuk kedepannya. Dan juga sebelum kita masuk ke tema tersebut, tentunya kita mau perkenalan dulu. Karena dari yang kemarin itu kita sudah kenal. Karena saya sendiri pun hanya kenal sekilas saja. Juga mau tahu sih seperti apa dan dari mana ibu ini berasal. Boleh Bu jelaskan sedikit biodatanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kerjaan saya advokat. Saya berasal dari KTP saya berasal dari Dusun Mentubang, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Riau Utara. Tapi di sini di Kamboja ini saya punya moyang uyut, saya orang sini yang dikenal Mat Nur, itu uyut saya. Jadi nenek datuk saya juga dari sini, sehingga saya punya darah Kamboja dari sebelah nenek saya. Nenek. Orang tuanya itu kalau boleh tahu siapa namanya Bu? Nama bapak saya Uti Yahya, keturunan Kerajaan Simpang. Ibu saya Samna, keturunan dari Tambak Rawang, Ratu Soraya. Berarti masih ada keturunan raja-rajanya Bu ya? Alhamdulillah, jiwa-jiwa itu ada mengalir di darah saya. Berarti di sini ini termasuk keluarga besar juga ya? Keluarga besar, makanya saya bilang tadi uyuk saya. Kalau uyuk kan nanti dia punya anak, moyang saya, nanti datuk saya, nenek saya, bapak saya, ibu saya kan, dan saya turunannya. Gitu. Berarti kalau bahasa orang Pulau Maya ini kalau begalur-galur itu mungkin dengan saya pun mungkin bisa kena saya keluarga. Rasa bisa kena juga dari nenek saya rasa. Karena di Sekelawan, Kamboja Tengah, Ile, Ulu itu tuh dari 4 parit saya rasa suara saya besar di sana, sehingga saya berani mencalonkan diri untuk menjadi pimpinan desa di desa kita Kamboja ini. Ibu ini kan tadi menjelaskan sedikit tentang pekerjaan ya, pekerjaan sebagai advokat. Iya. Udah berapa lama menekuni masalah advokat ini Bu? 2010. 2010. Iya, sampai sekarang baru 12 tahun. Sudah termasuk mini middle senior lah ya, karena di atas saya masih ada senior dan di bawah saya ada junior. Ya. Berarti kalau sudah sekitar 10 tahun, 12 tahun itu pengalaman di situ kan udah sangat luar biasa. Insya Allah. Dan juga mungkin kasus-kasus yang terselesaikan pun udah cukup banyak ya Bu? Alhamdulillah, saya juga pernah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberi bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu dari tahun 2013 sampai tahun 2015 selama 3 tahun. Kemudian saya juga menjadi narasumber di 6 kabupaten untuk menjadi penyuluh hukum kepada ibu-ibu di daerah kelapa sawit, karena Kalimantan Barat terkenal dengan kebun kelapa sawitnya. Jadi sentuhan saya kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi kasusnya mungkin ada 400 lebih saya pegang. Kalau sekarang ini ada enggak kasus yang sedang ditangani Bu? Ada, sedang ditangani. Alhamdulillah sekarang masih klien saya menjadi tahanan Polda Kalimantan Barat. Kasus sebenarnya sih kalau dari analisa saya ini kasus perdata, tetapi karena ketidakjelian klien saya sendiri dan bermain di belakang saya menjadi kasus pidana penggelapan junto ke TPPU. Apa tidak mengganggu ini sebagai pencalonan Ibu menjadi kepala desa, yang mengganggu enggak pekerjaan itu sekarang? Sangat tidak mengganggu, karena ini adalah pilihan saya dan saya harus komitmen dan konsisten. Iya. Berarti enggak jadi masalah Bu ya? Tidak masalah. Jadi kalau sedikit saya bertanya kepada Ibu, kalau seandainya Ibu ini terpilih, terus pekerjaan itu gimana Bu? Apa enggak sayang gitu? Semua pekerjaan kita pasti sayang. Saat kita memilih sesuatu kita harus konsisten kepada pilihan kita kan. Semua ada konsekuensinya. Di saat saya sebagai advokat, kemudian saya sekarang memilih mencalonkan diri jadi kepala desa Kamboja.
Kemudian saya, insya Allah kalau saya terpilih, saya harus menggantungkan kartu saya, cuti dulu sementara selama saya menjabat, karena memang sebagai pengacara pun kita adalah profesi terhormat, tidak boleh double. Enggak boleh ya. Karena ada undang-undang sendiri yang mengaturnya dan ada kode etik. Berarti harus salah satunya harus digantungkan Pilihan, lah digantung. masalah. Tetapi kan kita punya link dan kita punya pengalaman sehingga saya berguna bagi masyarakat saya untuk dunia hukum. Ya, mudah-mudahanlah apa yang dicita-citakan ini tercapai. Insya Allah. Pertanyaan yang selanjutnya, kan berdasarkan biodata itu tadi, bahwa ibu ini meskipun memang asal usulnya orang sini, kan domisili sekarang ini kan berada di luar Kamboja ini, di apa tadi itu? Desa Harapan Mulia. Desa Harapan Mulia. Ya. Kenapa ibu ini terdetak hatinya untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa di desa Kamboja ini, sementara kan banyak nih pilihan-pilihan desa lain ini serentak, bahkan ada berapa puluh desa gitu. Kenapa pilihannya jatuh kepada Kamboja ini? Ya, karena memang ini daerah turunan saya. Iya. Satu itu. Kemudian saya merasa terpanggil karena keadaan desa kita sendiri, di mana banyak sekali beberapa bermula dari konsultasi hukum masyarakat di sini tentang permasalahan yang mereka hadapi. Dan saya merasa terpanggil untuk membaktikan diri, membersihkan itu semua, membuat pembaharuan seperti moto Kartini. Ibunda Kartini, R.A. Kartini, dia punya moto habis gelap terbitlah terang. Itu yang saya akan jalankan ke depannya, insya Allah. Iya. Mudah-mudahanlah harapan itu bisa terwujud. Ya, insya Allah. Kalau pandangan ibu ini mengenai desa Kamboja ini seperti apa sih? Kalau pandangan saya secara pribadi, karena saya punya visi misi ke depannya, dia seperti bunga. Kamboja adalah bunga. Iya. Kenapa kita tidak mencoba ke depannya kita harumkan desa kita? Karena sekarang desa kita tidak harum. Dia seakan tertinggal daripada desa lainnya yang sudah mandiri dan maju. Itu, makanya saya berusaha berniat untuk hadir di sini, mungkin bisa merubahnya seharum bunga Kamboja. Ya. Insya Allah. Kira-kira untuk mengharumkan, kata ibu tadi, Ya. mengharumkan desa ini, apa program unggulan yang harus kita capai untuk menjadikan desa kita ini harum itu tadi? Program unggulan kita, terutama yang kita rasakan sendiri, bagaimana listrik kita cuma di malam hari, siang hari tidak ada, dan internet kita susah sekali. Padahal zaman sekarang udah zaman teknologi ya, seperti Bapak B.J. Habibie yang canangkan selama ini. Jadi kita tetap sebagai intelektual, kita harus membangun desa kita dengan tidak meninggalkan hal-hal tersebut. Karena itu penting bagi kita. Dan kedepannya, terutama saya ingin mengajak kaum perempuan, karena perempuan adalah madrasah bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, untuk berjiwa maju cara berpikir dan belajar untuk ke depan demi majunya keluarga. Iya. Berarti memang di desa kita ini masih banyak sekali PR-PR yang mesti kita selesaikan. Satu, jalan utamanya. Karena saya pernah kunjungan ke desa baru dengan saat itu setelah hujan saya turun ke jalan mau ke desa Kamboja Baru, ternyata di tengah jalan saya ketimpa hujan, tapi kami tetap teruskan. Dan sangat menderita rasanya. Saya merasa seperti inilah yang dialami masyarakat yang akan saya pimpin ke depan. Dan saya melihat saat saya di sana masyarakatnya banyak bicara, berharap beberapa hal kepada saya, terutama mereka merasa terisolir, dan saya lihat memang terisolir karena sempat saya mengajar di musola untuk mengetahui mengaji mereka, karena mereka bilang mereka pernah minta guru agama, guru mengaji ke mereka di sana, tapi tidak diberikan oleh desa ini. Jadi seperti dianaktirikan desa tersebut. Iya. Ya kan? Kasihan. Kalau dengar jawaban ibu tadi, keluh kesah itu memang kemarin kita juga berbincang-bincang sama calon kepala desa yang lain, dua orang kemarin itu, bahwa memang permasalahan ini adalah jalan salah satunya. Ini memang dari tahun ke tahun itu memang tidak bisa terselesaikan, Bu. Bahkan bukan hanya pemilihan kepala desa, pemilihan yang lain-lain pun memang janjinya itu untuk Pulau Maya ini salah satu janji jalan dari yang selama ini dari dulu belum terselesaikan sampai saat ini. Iya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kira-kira gimana sih
kalau menurut Ibu prosesnya supaya jalan kita ini benar-benar terrealisasi, bukan hanya sebatas angan-angan atau janji-janji. Gimana cara membangunnya, Bu? Menurut pemikiran saya, negara pasti memperhatikan tentang infrastruktur negaranya, terutama desa-desa terkecil seperti kita. Tentu saya sebagai, insya Allah kalau saya sebagai kepala desa, tentu saya akan bekerja sama dengan dewan-dewan perwakilan kita, terpilih kita, kemudian pimpinan kita di kabupaten, kemudian ke provinsi sekalian. Nah, kalau misalnya ada beberapa struktural ini bekerja sama, saya rasa akan terlaksana sebenarnya, dan kemudian memang betul-betul membutuhkan orang-orang yang the right man in the right place, tidak sembarangan begitu, gitu. Iya. Karena saya sendiri pun merasakan bahwa memang transportasi ini menjadi sebuah PR besar memang untuk Pulau Maya ini, khususnya Desa Kamboja. Bahkan kalau kita lihat itu setiap penggantian kepemimpinan, janji-janji mereka itu terus. Keadaan tetap sama ya. Ya, keadaan masih tetap sama. Semogalah ini bisa menjadikan kita masyarakat Desa Kamboja ini lebih majulah ke depannya dengan adanya para calon-calon yang berkualitas ini. Itu harapan kami sebagai masyarakat Desa Kamboja. Satu yang mau saya tambahkan, saya sangat memperhatikan kesehatan. Kemarin saya kunjungan ke posyandu kita, di mana saya rasa posyandu untuk ibu-ibu balita bersama ibu hamil bersama balitanya tidak layak masih posyandu itu, karena masih duduk di lantai yang tidak ada alas. Saya takut suban, satu. Kedua, jembatan untuk ke posyandu pun tidak ada, sehingga memakai jembatan RGS yang ada di sebelahnya, dan ibu-ibu hamil dan bawa anak bayi melewati semak-semak belukar yang kita tahu jalannya tinggi rendah, kemudian mungkin ada ular, mungkin ada yang terbang, sehingga kalau ibu-ibu kan ketakutan, kaget kan bisa celaka juga. Jadi sebenarnya kesehatan itu untuk apa gitu, posyandu itu untuk apa dibuat. Nah, satu. Yang kedua, saya pernah menemukan anak balita di Desa Kamboja Baru, di mana kakinya entahlah, kalau orang kesehatan mungkin bisa bilang itu lumpuh layu atau polio, padahal polio kan sudah lama sekali diberantaskan. Tapi di sana saya temukan, namanya pun bisa saya sebutkan, tapi jangan saya sebutkan sekarang. Nah, pemerintah menggadang-gadangkan untuk kesehatan desa tentang stunting. Stunting itu untuk kerdil, anak-anak kerdil kan, daya berpikir yang lama. Tetapi ternyata ini bukan stunting, ini bukan kerdil, ini kakinya tidak bisa berdiri tegak sehingga dia tidak bisa berjalan, melengkung lembut sehingga dia cuma merangkak. Nah, itu seharusnya desa peduli. Kesehatan sangat peduli karena program desa pasti ada untuk itu, dan cepat ditangani karena anak kecil kan tulang masih lembut, jangan dibiarkan, kasihan. Kegagalan desa sebenarnya. Termasuk kegagalan, Bu, ya. Iya. Kedepannya semoga ini bisa lebih baik, Bu. Ya, insya Allah. Terus nanti ini setelah Ibu ini seandainya terpilih menjadi kepala desa, itu program 100 hari yang mesti dikejar itu apa? Manajemen terbuka. Manajemen terbuka. Karena selama ini sangat sulit sekali untuk mengetahui program kerja desa sebelumnya seperti apa, dan suara-suara masyarakat yang sangat saya nilai dan saya ingin kejar itu, penuhi keinginan masyarakat. Iya. Jadi ini mohon maaf ya, Bu. Nah, kalau tadi itu kata Ibu itu ketidakterbukaannya. Itu tuh sistem yang tidak terbuka itu di Desa Kamboja ini dalam bentuk apa sih, Bu? Karena maaf, Ibu ini kan selama ini kan domisilinya kan di luar. Kok bisa tahu sih di desa ini seperti apa gitu? Kan pekerjaan saya lawyer. Jadi masyarakat banyak konsultasi hukum kepada saya beberapa, dan kemudian beberapa kelompok juga menceritakan tentang keadaan desanya, sehingga itu menggugah saya untuk terpanggil membaktikan diri ke desa kita. Nah, seperti contoh-contoh di desa lain yang kita kan sudah punya desa terdekat yang menjadi acuan kita, bagaimana mereka saat ada proyek, mereka jelaskan pendapatannya berapa, untuk apa saja, itu sudah dipasang di desanya, sehingga masyarakat bisa membaca dan mengetahui. Itu kalimat-kalimat yang diutarakan masyarakat kepada saya sebenarnya, dan saat saya kunjungan saya lihat memang tidak ada.
Demikian. Jadi memang manajemen tak terbuka bagi saya seperti itu. Iya, Iya, kan lebih baik terbuka daripada kita timbul fitnah kan? betul. Iya, mungkin betul yang dilakukan oleh aparat desa, tetapi kan masyarakat dengan strata pendidikannya yang di bawah dan isu-isu berkembang liar tidak diredam dengan penjelasan yang maksimal, saya rasa itu yang menjadi masalah sebenarnya. Ya, berarti Ibu ini kan dapat informasi dari orang-orang yang berkonsultasi dengan Ibu Iya. sehingga tahu dan tergugahlah hatinya untuk mencalonkan diri ya. Iya. Oke. Selanjutnya karena ini waktunya singkat, udah agak siang juga. Minta himbauannya Bu, himbauan untuk mensukseskan Pilkades ini saja. Kepada masyarakat Desa Kamboja seluruhnya, saya harap untuk menyiapkan waktu pada saat pesta demokrasi kita pada tanggal 16 Oktober 2022 dan turut serta membuat pesta demokrasi kita ini aman dan damai. Insya Allah pilihlah saya dan mari kita bersama-sama majukan desa kita. Semangat. Ya, semangat. Terima kasih kepada Ibu Umi Kalsum yang telah hadir dan berkenan untuk mengikuti podcast ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan berjalan dengan lancar dan sukses dalam pemilihan Pilkades 2022. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.